Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eniatun, NIM saya 23811301155. Saya dari Fakultas PJ UIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya berusaha memaparkan tentang mata kuliah yang diampu oleh dosen Ibu Yeti Nurizati, MSI, dengan mata kuliah Komunikasi Pembelajaran Era Digital. Kita akan bahas tentang tahapan era teknologi komunikasi. Tahapan perkembangan teknologi komunikasi menurut Everett M. Roger, yaitu dengan media tulis, cetak, telekomunikasi, dan interaktif. Jadi tahapan perkembangan teknologi komunikasi Roger dengan media tulisan. Ini dimulai dengan bangsa Sumeria membuat tulisan dengan tanah liat, kulit hewan, lukisan dalam gua sekitar 4.000 tahun. Untuk media cetak itu ditandai dengan penemuan huruf cetak Handspress oleh Johannes Gutenberg tahun 1456. Dimulainya era industri media cetak ini untuk memproduksi media cetak berupa koran, majalah, dan buku. Selanjutnya adalah telekomunikasi. Ini ditemukannya telegraf oleh Morse tahun 1844. Produk berupa radio, TV, kabel, rekaman audio, peluncuran satelit, komunikasi pertama tahun 1962. Jadi menggunakan sinyal satelit ditangkap oleh antena berbentuk piring disebut stasiun bumi. Untuk satelit yang ada diintegrasikan dalam instruktur telekomunikasi seperti perusahaan telepon yang menggunakan revolusi satelit 1. Jadi untuk komunikasi satelit yang dapat memotong jalur instruktur yang ada seperti direct broadcast, satelit, mobile communication, dan private network. Untuk terakhir adalah interaktif. Ini dimulai pertengahan abad ke-19, ditemukan mainframe komputer ENIAC. Orang dapat melakukan komunikasi melalui hubungan seperti telepon, faksimile, teleshopping, telekonferensi. Jadi di era digital menggunakan komputer dan internet. Selanjutnya kita bandingkan 3 masyarakat yang menurut Roger, yaitu pertama masyarakat pertanian, industri, dan informasi. Kalau dari periode waktu itu pertanian 10.000 tahun, sedangkan kalau industri itu mencapai 200 tahun. Itu karakteristiknya. Untuk sumber daya dasarnya yaitu kalau pertanian sih sudah berupa makanan, kalau industri energi, dan informasi itu ya informasi. Tipe pekerja itu sebagai petani kalau masyarakat pertanian, kalau masyarakat industri sebagai buruh pabrik, informasi sebagai pegawai informasi. Terus lembaga sosial kunci yaitu kalau masyarakat pertanian ya pertanian, industri perusahaan, sedangkan informasi penelitian universitas. Jadi jalurnya berbeda. Kalau basis teknologi karakteristiknya dari basis teknologi itu untuk pertanian pekerja manual, kalau industri sudah melalui mesin, sedangkan informasi sudah melalui komputer dan elektronik. Untuk komunikasi massa kalau pertanian menggunakan media cetak satu arah, tapi kalau industri media elektronik satu arah seperti radio, TV, dan film-film. Sedangkan informasi sudah menggunakan media interaktif yang mengalami demasifikasi. Yang selanjutnya kita bahas adalah revolusi komunikasi massa oleh Melvin. Nah, ini ada 2 kategori, yaitu zaman tanda dan isyarat. Yang kedua adalah zaman bahasa lisan. Kalau dengan isyarat itu proses komunikasinya berdasarkan insting dan bukan rasio. Isyarat tanda gerakan, misalnya bunyi-bunyian, digunakan untuk berkomunikasi. Sehingga faktor fisik dan indera pendengaran menjadi sangat penting dalam bahasa isyarat tersebut. Kalau bahasa lisan lahirnya kemampuan berbahasa dan berbicara dalam bermasyarakat. Ini termasuk perubahan dari penulisan di zaman batu, kemudian ke media portable di industri ringan. Selanjutnya adalah revolusi komunikasi massa oleh Melvin. Revolusi komunikasi berupa dari zaman tulisan, zaman cetak, sampai ke zaman komunikasi massa. Ini pada zaman tulisan itu tertulis bahwa sejarah tulisan adalah salah satu proses pergantian gambaran piktografi dan sistem fonetis, sehingga komunikasi tidak lagi mengandalkan lisan tapi sudah tertulis. Untuk di zaman cetak, salah satu periode terpenting komunikasi massa adalah ditemukannya cetakan. Hal lainnya ditemukan seperti kertas, sehingga sudah berbentuk cetakan dalam kertas. Untuk zaman komunikasi massa, aktivitas komunikasi manusia berkembang sangat pesat, sehingga ditemukan telegraf menjadi tonggak penting memasuki pada komunikasi elektronik, handphone, dan lain-lainnya.
Kita bahas tentang munculnya Global Village. Jadi ini kalau menurut McLuhan tahun 2008 itu menggunakan istilah desa global, yaitu Global Village. Nah, untuk mendeskripsikan bagaimana media mengikat dunia menjadi sebuah sistem politik, ekonomi, sosial, maupun budaya yang besar. Selanjutnya adalah munculnya Borderless World. Pada awal dekade 1980, kita sudah mengenal istilah revolusi Triple T untuk menjelaskan terjadinya perubahan mendasar dalam perekonomian dunia dan hubungan ekonomi antar bangsa yang dipicu oleh perkembangan pesat di bidang teknologi komunikasi maupun transportasi dan turisme. Untuk munculnya The World is Flat itu di tahun 2006 menurut Friedman menyebutkan bahwa fenomena globalisasi yang ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi, di mana hal ini telah membawa pengaruh dalam setiap aspek kehidupan manusia dengan mengistilahkan bahwa dunia telah menjadi datar. Selanjutnya, poin utama dalam materi ini adalah setiap masa atau setiap ahli memiliki pandangan yang berbeda tentang sebuah peristiwa komunikasi, sehingga yang harus dipahami selain teorinya adalah latar belakang teori tersebut. Awalnya manusia menciptakan teknologi untuk mempermudah aktivitas, kemudian berkembang pesat dan akhirnya membuat kehidupan mereka tergantung pada teknologi itu sendiri. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.